Oh, Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini saya akan melanjutkan review alur cerita dari drama Korea berjudul The Golden Spoon episode ke-8. Oke, biar tidak lama-lama lagi, kita langsung gaspol aja ya guys. Episode ke-8 diawali dengan ditangkapnya Sung Chun oleh para polisi. Sung Chun mencoba untuk menghubungi pengacaranya, namun pihak polisi tidak mengizinkannya. Di sana Sung Chun sadar jika mereka bukanlah polisi yang asli melainkan penculik. Sementara itu di rumah Joo-hae, ia kedatangan seorang yaitu Taeyong. Joo-hae agak ketakutan mengingat Taeyong seperti ingin melakukan sesuatu kepadanya. Namun ternyata Taeyong hanya akan memberikan sebuah alat kejut karena ia khawatir Joo-hae tinggal sendirian. Kembali ke Sung Chun, tiba-tiba wajahnya ditutupi dengan kain hitam. Ia lalu dibawa ke sebuah tempat. Di sana Sung Chun mencoba memberikan kesepakatan, tapi sepertinya tidak mau didengar oleh para penculik itu. Ketika Sung Chun sampai dan penutup kepalanya dibuka, ternyata itu adalah lelucon yang dilakukan oleh paman tirinya untuk membawa Sung Chun ke sebuah perkumpulan anak-anak kaya bernama Geng Amicus. Selain paman tirinya Sung Chun, ada juga Yojin dan teman-teman sekolahnya. Menurut Yojin, cara Juntae membawa Sung Chun datang ke sini agak berlebihan. Namun Juntae yakin Sung Chun tidak akan keberatan. Sung Chun pun mengiyakan, namun ia tidak yakin dengan bapaknya jika mengetahui hal itu. Juntae pun agak khawatir, takutnya Sung Chun lapor dengan kakak iparnya. Untuk mencairkan suasana, Yojin lalu membawa Sung Chun untuk berkeliling. Ia memperkenalkan semua orang yang hadir pada perkumpulan ini. Ada anak presiden, politikus, konglomerat, seleb dan lain-lain. Dan mereka semua iri kepada Sung Chun alias kehidupan Hwang Taeyong. Untuk itu, Yojin meminta Sung Chun untuk menikmati malam ini. Namun Sung Chun memilih untuk pergi saja. Sebelum pergi, Juntae mengajak Sung Chun untuk minum satu gelas. Ternyata minuman itu sangat kuat sehingga membuat Sung Chun langsung mabuk. Yojin yang melihat hal tersebut kemudian mencoba mengikuti Sung Chun dan juga Juntae. Dalam keadaan mabuk itu, Sung Chun alias Taeyong ditanyai oleh Juntae tentang apa yang ia lakukan di malam saat ia pulang dalam keadaan mabuk. Apakah ia membunuh Ketua Na? Karena tidak merasa melakukan hal itu, Sung Chun menjawab tidak tahu apa-apa. Tapi Sung Chun malah berkata jika ia bukanlah Hwang Taeyong, tapi ia adalah Lee Sung Chun. Juntae pun bingung dengan perkataan Sung Chun alias Taeyong. Sementara Yojin berpikir apakah benar Taeyong telah membunuh ayahnya Joo-hae. Makanya saat itu Taeyong berniat untuk bunuh diri. Lalu kemudian Sung Chun terbangun di sebuah kedai tempat ibunya bekerja. Di sana ada ayah, kakaknya dan juga Joo-hae. Tiba-tiba Sung Chun berteriak kepada ibunya untuk tidak dekat-dekat dengan Taeyong karena dia adalah seorang pembunuh. Lalu tiba-tiba Taeyong mendekati Joo-hae dan langsung menggoroknya hingga Joo-hae tewas. Tentu saja ini adalah sebuah mimpi, di mana Sung Chun langsung terbangun dari tempat tidurnya. Ternyata malam itu Sung Chun ingat apa yang ditanyakan oleh Juntae. Apakah Taeyong membunuh Ketua Na? Dia lalu bertanya kepada sekretarisnya, seperti apa sih sebenarnya diri Taeyong. Sekretarisnya bilang jika tuan mudanya ini adalah seorang pemuda kaya yang menjengkelkan, keras kepala, namun menurutnya tuan muda adalah orang yang baik. Sung Chun bertanya bagaimana jika ia membunuh seseorang. Sekretarisnya langsung membantah itu tidak mungkin karena melihat darah saja langsung membuat tuan mudanya ini pingsan. Sementara itu di kantor grup Dosin, Yojin ternyata melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Juntae kepada Sung Chun. Lelucon yang dilakukan Juntae agar putra Ketua Hwang mau masuk ke dalam geng Amicus. Ketua Hwang lalu bertanya apa yang Yojin mau setelah memberikan informasi seperti ini. Yojin pun berterus terang jika ia menyukai putra Ketua Hwang dan ingin bertunangan dengannya. Memang perusahaan ayahnya tidak cukup besar untuk bersanding dengan grup Dosin. Namun Yojin berjanji akan selalu melindungi putra Ketua Hwang.
Pagi itu Sung Chun pergi ke sebuah toserba tempat Taeyong alias Sung Chun bekerja, dan ia langsung memukulinya agar ia yakin jika Taeyong ini seorang psikopat alias pembunuh. Namun karena tidak ada perlawanan dan Sung Chun melihat jika Taeyong ini memperlakukan orang lain dengan baik, bahkan Sung Chun ingat perlakuan Taeyong kepadanya, maka ia berpikir bisa jadi kata-kata Juntae itu bohong. Pada saat ketua Huang pulang bekerja, ia tidak menyapa istrinya balik. Ia langsung mendatangi Juntae sambil membawa pedang kayu kendu. Dan tanpa ampun langsung memukuli Juntae karena tindakannya kemarin yang sudah memperlakukan putranya semena-mena. Istrinya berusaha melindungi adiknya itu, bahkan ia bertanya, "Apa kamu mau membunuh Juntaeku?" Dengan amarahnya yang membara membuat ketua Huang tidak terima anaknya diperlakukan seperti itu meski Juntae beralasan itu hanyalah iseng. Istrinya langsung menegur suaminya jika selama ini Juntae sudah melakukan apapun sesuai keinginan suaminya. Bahkan mereka berencana untuk menjadikan Juntae sebagai penurut grup dosin jika Taeyong gagal jadi seorang pewaris. Ketua Huang bilang ia tidak akan menjadikan Juntae pewaris jika harus menginjak-injak pemilik aslinya. Bahkan Ketua Huang berkata dengan hiasan jika ia memelihara anjing pemburu bukan untuk menyerang pemiliknya. Ia juga menegur istrinya karena ia aneh mendengar istrinya menyebut Juntae dengan kata Juntaeku. Istrinya harus ingat satu-satunya yang harus istrinya pedulikan adalah putra Ketua Huang yaitu Taeyong. Hari itu Juhe ternyata pergi ke sebuah hotel dan menginap di sana. Ternyata Juhe telah diusir dari rumahnya oleh kakaknya dan kemudian kakaknya memberikan uang sebesar 500 juta kepada Juhe untuk hidupnya. Namun mereka menganggap hubungan mereka telah berakhir. Pada hari itu Sung Chun mendapat pesan dari Yojin tentang kenaikan saham karena Sung Chun mau bergabung dengan geng Amicus. Geng elit ini kemudian berjalan-jalan sambil melihat cagar budaya. Namun sepertinya Juntae tidak ikut dalam jalan-jalan kali ini. Menurut temannya Ana, tumben kali ini Sung Chun tidak takut pada Juntae. Biasanya apapun yang Juntae lakukan, Sung Chun alias Taeyong yang terkena imbasnya. Sementara itu ada kabar bagi keluarga Sung Chun. Ayahnya ternyata mengalami cedera parah pada tangannya sehingga kata dokter ia bisa sulit menggambar lagi. Hal ini terjadi karena dulu ia pernah jatuh dan tidak pernah melakukan rehabilitasi. Rasanya saat itu juga dunia yang sudah berada di genggamannya hancur seketika. Untuk itu ayahnya kemudian menasihati anaknya agar mau melanjutkan kuliah dan jangan hidup seperti ayahnya. Menurut Taeyong alias Sung Chun, hidup ayahnya tidak begitu buruk. Namun tidak seperti Juhe, meskipun banyak uang tapi jika tidak ada orang tua rasanya sangat hampa. Ayahnya terharu mendengarnya, namun menurut ayahnya hidup harus punya uang dan pekerjaan. Maka sebelum itu Taeyong harus kuliah. Saat mereka berdua menyinggung kematian ayahnya Juhe, tiba-tiba Taeyong menangis. Ia saja bingung kenapa setiap mendengar nama ayah Juhe, ia tiba-tiba langsung menangis. Saat itu Yojin bilang kepada Sung Chun jika ia mendengar perkataan Juhe tentang Taeyong membunuh ketua Na. Mereka berdua yakin sebenarnya Taeyong tidak mungkin melakukannya. Hal ini harus mereka rahasiakan juga dari Juhe. Hari itu jelas saja Juntae tidak bisa ikut jalan-jalan bersama geng Amicus. Wajahnya saja masih dalam keadaan babak belur. Ibu tiri Taeyong lalu menasihati Juntae untuk tidak melakukan hal bodoh apalagi sampai memberikannya minuman seperti itu. Saat itu Juntae pun bilang baru kali ini Sung Chun alias Taeyong tidak menjawab pertanyaannya. Sung Chun alias Taeyong malah menjawab jika sebenarnya ia adalah Sung Chun. Saat itu ibu tirinya Taeyong melihat Ibu Go, asistennya, memarahi asisten lain karena ketahuan tidak membakar jaket milik Taeyong tapi malah menjualnya di internet. Ibu tirinya Taeyong kemudian bertanya di mana jaket tersebut. Sementara itu Juhe mulai mencari tempat tinggal. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Sung Chun alias Taeyong yang sudah tahu dengan kondisi Juhe saat ini. Juhe sebenarnya masih membenci keluarga Sung Chun alias Taeyong. Namun karena mungkin Sung Chun alias Taeyong ini khawatir kepadanya, Juhe pun mau menemuinya. Sung Chun bilang ia khawatir tapi lebih tepatnya ia merindukan Juhe. Ia juga meminta Juhe untuk segera berhenti menyukai Taeyong alias Sung Chun. Karena Sung Chun tahu jika Taeyong yang sekarang bukanlah Taeyong yang dulu. Perkataan Sung Chun membuat Juhe tidak nyaman.
Ia lalu memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi kemudian Sung Chun mengejarnya dan meminta maaf. Sebagai teman, ia tidak ingin Ju-hye tidak nyaman berada di dekatnya. Saat Ju-hye pergi, ia mendapat telepon dari Ibu Kim. Ibu Kim bilang pada malam kematian ayahnya sebenarnya ayahnya kedatangan seseorang. Namun untuk lebih jelasnya, Ibu Kim yang gila uang ini meminta uang kepada Ju-hye untuk informasi lebih. Hari itu pihak grup Dosin dan UBS TV yang dipimpin oleh Juntae mengadakan rapat sekaligus kerjasama. Ketua Hwang kemudian membawa putranya untuk ikut dalam rapat ini. Pada saat rapat, pihak UBS TV memperlihatkan sebuah iklan untuk mengenalkan grup Dosin kepada masyarakat, terutama mahasiswa baru. Namun iklan tersebut sepertinya menyinggung rakyat miskin yang mana langsung diprotes oleh Sung Chun alias Taeyong. Aksi protes Sung Chun mendapat dukungan dari Alex Bu selaku investor yang yakin jika kemampuan putra Ketua Hwang lebih matang ketimbang adik iparnya Ketua Hwang. Namun Ketua Hwang belum bisa menerimanya karena anaknya ini terlalu berempati pada rakyat miskin. Hari itu di tempat Ju-hye menginap, ada Yojin yang sedang bersama teman-temannya. Yojin kemudian mendengarkan percakapan Ju-hye dengan Taeyong di mana sepertinya Ju-hye akan bertemu dengan Ibu Kim. Dan jika Ibu Kim mau memberitahukan kejadian pada malam itu. Jika malam itu Taeyong terlibat, maka Ju-hye akan segera mengetahuinya. Maka kemudian Yojin menelpon Sung Chun dan memberitahukannya agar mereka berdua harus segera menghentikan Ju-hye. Sung Chun yang saat itu sedang mengintai Juntae terpaksa meninggalkan dan kemudian pergi mencari Ju-hye. Ju-hye ternyata menemui Ibu Kim di persimpangan jalan dan saat itu Ibu Kim memberitahukan kepada Ju-hye bahwa orang yang menemui ayah Ju-hye juga ada di jalan itu. Lalu Ibu Kim ingin datang ke arah Ju-hye. Tiba-tiba Ibu Kim ini ditabrak sebuah truk sehingga ia tidak sadarkan diri. Saat itu Ju-hye kemudian melihat ada Sung Chun di sana. Sementara tiba-tiba Taeyong terjatuh karena ia tidak bisa melihat darah. Ia hampir saja tidak bisa bernafas. Untungnya Ju-hye mau membantunya. Namun pada saat itu koper uang yang dibawa Ju-hye malah menghilang. Sementara itu jaket Taeyong pada malam itu sudah diidentifikasi oleh ibu tirinya Taeyong. Di dalam jaket itu ada tetesan darah di mana setelah dicek itu adalah darah milik Ketua Na. Juntae bergegas menemui kantor Ketua Hwang. Tanpa basa-basi ia langsung menodongkan bukti-bukti tersebut dan kemudian mengancam Ketua Hwang. Juntae meminta semua aset dan saham atas nama Taeyong jatuh ke tangannya. Bahkan ia meminta Ketua Hwang untuk mengirim Taeyong ke Amerika. Taeyong alias Sung Chun menyesal telah membuat Ju-hye kehilangan kopernya. Di saat ia pulang, ia juga melihat keadaan ayahnya dan juga ibunya. Taeyong tiba-tiba berlari dan kemudian ia berteriak jika ia juga ingin menjadi kaya. Jika kaya, ia bisa membantu Ju-hye dan juga ayahnya. Lalu pada saat itu Taeyong mendapatkan telepon dari Alex Bu. Alex Bu mengajak Taeyong alias Sung Chun untuk bekerja menghasilkan uang bersamanya. Sementara itu, karena Juntae sudah berada di atas, ia akhirnya bisa menyiksa Sung Chun kembali. Bahkan ia menyebut Sung Chun sebagai seorang pembunuh. Ia langsung memukul kepala Sung Chun agar Sung Chun ingat kejadian saat di Amerika dulu. Dalam ingatan Sung Chun alias Taeyong, saat itu Juntae lah yang memegang sebuah pistol di mana Juntae membunuh semua murid dan kemudian menyisakan Sung Chun saja agar dituduh sebagai pelaku utama. Sementara itu, Ju-hye kemudian pergi meninggalkan hotel, di mana saat itu Ju-hye kemudian bertemu dengan Yojin yang membawa koper yang sama dengan milik Ju-hye. Ju-hye kemudian bilang jika Yojin sudah membawa kopernya, namun Yojin bilang itu adalah miliknya dan kemudian Yojin membuktikannya dengan membuka isi koper tersebut. Ju-hye pun meminta maaf karena ia sempat kehilangan akal karena di dalam koper miliknya terdapat uang yang sangat banyak. Yojin pun sinis mendengar hal tersebut. Ia menyebut Ju-hye sedang kekurangan uang. Dulu Ju-hye menyebut Nara pencuri. Dan Ju-hye juga membatalkan sumbangan karya wisata yang ingin Nara ikuti hanya karena melihat Nara diperlakukan seperti orang miskin. Pada saat itu Nara sedang mendapatkannya. Untuk itu Yojin bilang kepada Ju-hye, Ju-hye harus merasakan bagaimana menjadi orang miskin agar bisa merasakan hal yang sama seperti Nara. Ternyata koper yang dibawa Yojin memang milik Ju-hye. Yojin malah memberikan koper yang berisikan uang tersebut kepada seorang pengemis. Saat itu Sung Chun sudah mengetahui jika ia akan dikirim ke Amerika.
Ia menolak dan meminta ayahnya untuk membatalkannya. Tapi ketua Huang bilang berapa banyak biaya yang ia habiskan untuk menutupi kasus anaknya dan hukumannya tentang Taeyong harus berangkat ke Amerika hari ini juga. Ketua Huang menyuruh putranya ini kembali saat anaknya pantas untuk membayar semua uang yang sudah dikeluarkan oleh ketua Huang. Saat itu Sung Chun yang mau tidak mau mengikuti kata-kata ayahnya hanya bisa pasrah. Ia duduk dan kemudian melihat sebuah artikel tentang kasus di Amerika saat itu. Dan kemudian ia melihat foto Juntae sebagai alumni di sekolah tersebut. Hari ini adalah hari terakhir Sung Chun alias Taeyong berada di Korea. Ia sebenarnya ingin pamit kepada keluarga aslinya, namun sepertinya mereka bahagia dengan cara mereka sendiri. Bahkan Sung Chun alias Taeyong terpaksa membatalkan janjinya untuk kembali membawa uang yang banyak. Sung Chun juga mengirim pesan perpisahan kepada Joo-hae. Untungnya saat itu di bandara Joo-hae datang untuk mengucapkan salam perpisahan kepada Sung Chun alias Taeyong. Saat Sung Chun pamit, Joo-hae ingat dengan perkataan Ibu Kim jika ia melihat seseorang datang ke rumahnya pada malam kematian ayahnya dan kemudian Ibu Kim bilang saat di persimpangan jalan kemarin. Ia melihat orang itu berada di sana. Kebetulan Joo-hae juga melihat ada Sung Chun di sana. Joo-hae langsung berpikir apa selama ini Sung Chun lah yang telah membunuh ayahnya. Ia kemudian berteriak kepada Sung Chun alias Taeyong dan tidak menyangka Sung Chun alias Taeyong melakukan hal tersebut kepadanya. Sung Chun berusaha untuk menjelaskannya, namun pada saat itu waktunya tidak tepat karena ia harus check-in di dalam pesawat. Lalu kemudian tahun per tahun telah berlalu, dan kemudian memasuki tahun 2022. Terlihat seorang pria tunawisma yang tidur di pinggir jalan lalu dibangunkan oleh seorang pria berjas yang sepertinya cukup sukses bernama asli Taeyong. Namun hidupnya sekarang adalah Sung Chun. Namun pria tunawisma yang ia bangunkan mirip Sung Chun alias Taeyong. Dan kemudian alur cerita The Golden Spoon episode ke-8 pun selesai. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah hidup mereka sudah berubah? Apakah Taeyong kini hidup sukses dan bekerja sama bersama Alex Bu? Sementara Sung Chun menderita akibat tuduhan pembunuhan itu. Lalu bagaimana nasib Joo-hae selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya di channel ini ya guys. Bye bye.